Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita akan bercakap-cakap di seputar pujian. Bahkan ujian tak menghalangi pujian. Pujian kali ini dari Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah harinya. Mari kita nyanyikan bait yang pertama. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sebelum kita bahas terkait dengan kisah di balik lagu pujian ini, lagu ini sebenarnya cukup kontroversial di kalangan gereja, khususnya gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Karena bicara soal saat kupilih penebus, ini menjadi hal yang bias maknanya. Karena sebenarnya dalam pemahaman iman kita, penebuslah, Yesuslah yang memilih kita untuk percaya kepadanya, bukan kita. Kita tidak layak untuk memilih, tapi bersyukurnya Tuhan memilih dan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Namun kalau kita lihat secara lebih jauh lagi, apa yang menjadi bagian dari perenungan penulis syair ini, yang kemudian pada akhirnya menuliskan lirik ini, kita bisa memaklumi pandangannya bahwa dalam perjalanan hidupnya ada saat-saat tertentu, ada momen di mana ia menentukan pilihan untuk tetap percaya pada penebus dan juru selamat. Bahkan dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang yang berjemaat misalnya, ia harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang memerdekakannya untuk menjadi pelayan Tuhan yang menyebarluaskan berita tentang Injil Kristus. Philip Doddridge merupakan penulis dari syair yang menyenangkan ini, lagu yang sungguh menggembirakan ini. Dan kemudian refrennya sebenarnya dituliskan dalam melodi lagu yang kemudian ditambahkan kata-kata dalam refren lagu ini oleh Edward Rimbaud. Jadi Edward menuliskan indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, melengkapi syair yang dituliskan oleh Philip Doddridge. Kalau kita mau melihat kisah tentang Philip sendiri adalah salah seorang anak yang pada akhirnya bisa selamat. Dari 19 kakaknya, hanya 18 yang pada akhirnya selamat, lalu kemudian ia lahir sebenarnya dalam kelemahan tubuh. Bisa kita bayangkan orang tua Philip berjuang merawat khususnya ibunya, mengandung, lalu kemudian melahirkan, berhadapan dengan duka cita bertubi-tubi, tapi bersyukurnya Philip selamat. Mereka merawatnya. Ayah Philip adalah seorang pedagang minyak, lalu ibunya terus-menerus menceritakan kisah-kisah di Alkitab lewat tehel-tehel dengan gambar-gambar yang menarik. Gambar tentang Hawa dan ular, gambar tentang Bahtera Nuh dan lain sebagainya. Jadi sejak kecil, Philip sudah tahu cerita dan berita dalam perjalanan kehidupan di Alkitab. Dan pada akhirnya, ia kemudian bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Malang menjadi bagian dari kehidupannya lagi. Setelah ia berjuang hadir di tengah-tengah dunia ini, bertaruh nyawa, lalu pada akhirnya diberikan kesempatan untuk hidup, orang tuanya meninggal. Ia menjadi seorang anak yatim piatu, lalu dalam perjalanan kehidupannya sebenarnya ia diwariskan harta kekayaan dari orang tuanya. Namun sangat disayangkan orang yang dipercayakan untuk mengelola harta warisannya kemudian salah perhitungan dan akhirnya Philip bukan hanya menjadi seorang yatim piatu,
tapi ia kehilangan juga harta kekayaannya. Ia miskin, ia sulit untuk melanjutkan sekolah. Ia diperhadapkan dengan pilihan, ada seseorang yang mau membiayai kuliahnya, tapi ia harus masuk ke gereja negara, menjadi anggota gereja negara. Lalu kemudian dalam perjuangannya, ia tetap berkuliah, ia tetap bersekolah, melanjutkan pendidikannya, tapi ia dengan merdeka memilih kemana ia harus berjemaat dan bagaimana ia harus mempersaksikan tentang Kristus. Philip adalah seorang yang mencapai gelar doktor di usia 34 tahun, muda sekali. Dalam upayanya untuk belajar, ia juga disibukkan dengan berbagai macam hal. Ia mendidik hampir 200-an mahasiswa-mahasiswinya yang nantinya akan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Lalu Philip sendiri adalah seorang yang sangat sibuk. Dia melakukan berbagai macam usaha, menulis buku dan lain sebagainya. Tapi ia menyisihkan waktunya karena ia sadar bahwa dalam perjalanan hidupnya ketika ia akan mengakhiri hidupnya, ia juga menuliskan surat kepada istrinya yang berisi pengalaman dan pernyataan imannya bahwa ketika ia mengarang, ketika ia duduk, ketika ia menyanyi, ketika ia melakukan berbagai macam hal, ia punya sukacita besar. Karena ia tahu penebusnya, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Itu menjadi bagian dari perjalanan hidup seorang Philip. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penyiar berita tentang Injil Kristus, ia tidak memperhitungkan waktu dan betapa banyak tenaga yang harus dikeluarkan karena ia punya sukacita besar. Nah, ini yang menjadi catatan juga bagi kita sekalian. Di tengah-tengah ujian dan pergumulan, adakah sukacita tetap dapat kita rasakan karena kita merasakan cinta kasih Kristus yang tidak membatasi apapun, tidak membatasi diri kita juga untuk tetap memuliakannya. Kalau kita merasakan sukacita yang asalnya daripada Tuhan, maka kita bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena sukacita itu kan joyful, bicara soal apa yang dari hati, apa yang diyakini dalam hati, yang percaya bahwa Tuhan sudah menebus dan kemudian memampukan kita untuk menerima jaminan keselamatan kehidupan yang kekal. Makanya itu semua indah. Kalau happy hanya sekadar bahagia saja, itu ditentukan oleh kondisi dan situasi di sekitar kita. Tapi sukacita itu berasal dari sebuah pemahaman bahwa dalam pelbagai macam pergumulan dan persoalan, dalam betapa besar ujian yang kita hadapi, kita tetap memuliakan nama Tuhan, kita tetap memuji-mujinya. Karena kita punya sukacita itu. Nah, Philip punya sukacita itu. Sehingga di tengah kesibukannya, di tengah pelbagai aktivitasnya, di tengah hidup yang di atas, di bawah, dan berbagai macam dinamika yang harus ia lalui, ia menulis lagu ini. Ia merasa bahwa janji Tuhan itu indah. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Ini bicara soal ia tidak punya pilihan lain selain bersyukur. Jadi ia tidak sedang memilah-milih untuk memuliakan nama Tuhan karena sesuatu. Tapi ia tidak punya pilihan lain selain bersyukur. Dan itu datang dari hati yang bersuka cita, lalu datang dari pengakuan iman. Kalau kita lihat bait 3, sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika syair ini berjumpa dengan lagu yang digubah oleh Edward Rimbaud, lagu ini menjadi sebuah sukacita besar, sebuah pernyataan iman bahwa ya di samping kontroversi yang saya ceritakan di awal tadi, tapi lagu ini sebenarnya sedang menjadi bagian dari pengakuan dan pendakuan bahwa ketika Yesus membasuh dosa kita, tidak ada yang lebih indah dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan karenanya tidak ada yang seharusnya menghalangi kita untuk merasakan sukacita besar dan tetap melihat hal-hal baik dalam hidup.
hal-hal berguna dan bermanfaat dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita senantiasa. Kalau hari ini ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adik mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, berbahagialah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena kita punya kepastian pengharapan yang sungguh di dalamnya. Selamat menjalani hari-hari hidup penuh pergumulan, penuh ujian, penuh tantangan. Tapi selamat juga karena ada Yesus yang menguatkan dan memampukan serta menyempurnakan gerak juang kita, langkah kaki kita, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Lalu biarlah ungkapan syukur senantiasa nyata. Lalu sama-sama terus kita nyanyikan, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Menjadi sebuah keindahan besar ketika dosa kita, yang harusnya kita tanggung dosa ini, Tuhan basuh bersih. Harusnya menjadi sebuah kekuatan yang besar juga bagi kita untuk melangkah dengan pasti bahwa ada kasih Kristus yang senantiasa menemani. Jangan lelah dan jangan jemu untuk memuji-muji nama Tuhan. Teruslah muliakan nama Tuhan.